Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Gimana kabar kalian semuanya? Masih sehat-sehat? Masih asik untuk mengulik-ngulik lagi seputar isu yang masih hangat saat ini, yaitu isu skripsi Pak Jokowi dan juga ijazah Pak Jokowi. Ini makin menarik untuk kita bahas terus ya teman-teman ya. Banyak banget masih pro dan kontra teman-teman di media sosial, baik di YouTube, di X, di Facebook bahkan ya, atau di TikTok semuanya masih membicarakan tentang ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya disclaimer dulu, saya tidak berpihak kemanapun atau juga terkait dengan organisasi manapun. Saya hanya rakyat biasa, rakyat kecil yang ingin menikmati drama ini teman-teman ya, dan ikut sedikit menganalisis secara sederhana dengan gampang aja teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah video 2 tahun yang lalu dari Kompas.com. Namanya ini Pak Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, yang dia sedang menunjukkan beberapa dokumen-dokumen milik Pak Jokowi saat itu. Kemudian di sebelah kanan ini adalah ijazah yang oleh Pak Dian Sandi. Ini dikatakan asli teman-teman ya. Oke, kita lihat di X teman-teman. Ini postingannya ya, oleh Dian Sandi Utama. Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload yang aslinya. Dia ngomong nih aslinya. Tapi di podcastnya Diskursus Snap ya, Pak Sandi sendiri ini ngomong kalau dia tidak mendapatkan ijazah ini, foto ijazah ini dari Pak Jokowi. Bahkan dia belum memegang langsung ijazah Pak Jokowi juga ya. Dia hanya mendapatkan soft copy-nya seperti ini atau kiriman fotonya. Siapa orang yang mengirimkan foto ini? Ketika di diskursus.net, Pak Sandi ini belum mau mengungkapkan identitasnya. Makin menarik teman-teman ya, makin bikin penasaran netizen-netizen. Kita lihat di video ini ya, nanti ini akan di zoom teman-teman ya. Jadi kita lihat apakah memang yang ada di postingannya Pak Sandi ini, foto ini sama dengan yang ada di videonya Kompas ketika Pak Sigit Sunarta ini sedang menunjukkan dokumen-dokumen dari Pak Jokowi. Nanti juga ada skripsinya teman-teman. Kita lihat ya. Oke, kita pause dulu. Kita perbesar ya. Oke, sayangnya ini resolusinya tidak terlalu tinggi ya untuk foto ininya, foto ijazah dari Pak Dian Sandi ya. Kita lihat nih di sini nomornya 15456. Sama ya teman-teman ya. Dan bentuk hurufnya juga sama ya. Nih, universitas. Oke. Nah ini Yogyakarta 1185. Oke. Nah terus coba. Nah ini yang agak jelas nih. Tapi nggak teman bawah dia ya. Kalau menurut saya sih kemungkinan kayaknya sama ini ya teman-teman ya. Masih yang tadi ya. Diulang-ulang terus. Ini pakai kacamata teman-teman. Pakai kacamata. Ya mirip-mirip teman-teman. Nah berkaitan dengan fisik ini ya. Di kolom komentar banyak banget yang ngomong ada palsu, ada asli, whatever ya teman-teman ya. Itu pendapat kalian, bebas aja, terserah kalian. Nah sekarang kita lihat nih, ada yang bilang gini teman-teman di kolom komentar. Kalau pernah mengenal hand atau manual press, pasti tahu kebenarannya. Kebetulan waktu kecil gue sempat kenal banget sama nih mesin dan cara kerjanya. Mesin ini umum dipakai oleh percetakan-percetakan kecil di sekitaran kampus-kampus ternama di Indonesia, termasuk UGM pada tahun 1980-an. Untuk yang canggihan biasanya dipakai oleh percetakan besar. Maksudnya ini untuk alat yang canggih, ini biasanya dipakai di percetakan besar. Untuk cetak buku, majalah, dan koran, gue inget banget betapa ribetnya nyusun huruf-huruf kecil untuk dijadikan master terus di-press. Ini link proses bikin master mesin hand letterpress. Nah, kalau mau nonton tonton aja teman-teman nih. Makanya ketika Rismon membuktikan ijazah dan lembar pengesahan Jokowi palsu berdasarkan analisa penggunaan font Time New Roman, gua ngakak banget. Tapi kesini-kesininya jadi sedih. Kok bisa ya? Banyak sekali yang percaya sama analisa dia. Mungkin dia pakai topeng digital forensik kali ya. Makanya dia farming font tersebut secara digital belum ada di tahun 80-an. Padahal secara fisik, faktanya font ini sudah dipakai dari tahun 1932. Font Times New Roman memang dipakai tahun 1932, tapi baru di majalah Times London teman-teman ya. Kayaknya ini bukan kebodohan dan ketidaktahuan Rismon tentang teknologi ini, tapi kayaknya emang cara licik dia dan kemampuannya untuk menghasut masyarakat demi tujuan tertentu kayaknya. Oke, whatever ya, ini pendapat dia.
tentang percetakan ini masuk akal saja menurut saya. Kalau percetakan mencetak ijazah itu sangat-sangat mungkin. Kalau teman-teman lihat nih, dia ngomong tadi dissertation master terus di press. Nah, maksudnya master berarti ada satu template teman-teman. Nah, kemungkinan ini kan template ya. Jadi satu ini, template-nya itu ini. Yang tidak ditulis tangan, itu template-nya berarti. Jadi misalnya, dari satu angkatan ini, bentuk ijazahnya sama semua. Setelah itu baru ditulis tangan ya. Jadi, sekiranya percetakan juga nggak rugi. Mana mau ya kan, secara logika mana mau bikin cetakannya, kemudian dicetak hanya satu, rugi besar. Percetakan tentunya akan rugi besar. Kecuali si pembuat ijazah ini mau bayar mahal. Nah, itu beda cerita mungkin ya. Gitu ya. Kalau percetakan setahu saya begitu ya. Beda mungkin dengan zaman sekarang ya. Karena sekarang sudah eranya digital printing ya. Sudah canggih. Mau bikin satu pun tidak masalah. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan ini? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang menggelitik teman-teman ya. Silahkan teman-teman untuk berkomentar dengan bebas. Yang penting sopan teman-teman. Apakah mungkin ini dicetak di sebuah percetakan? Kita selaraskan dengan pendapat ini, ya kan? Itu harus membuat masternya, tapi hanya untuk membuat satu. Tentunya ini sangat mahal sekali biayanya ya teman-teman ya. Tentu aja untuk lembar awasan ini setiap mahasiswa akan beda-beda ya. Nah ini bagian skripsinya teman-teman ya. Coba nanti bagian skripsinya, oh bukan. Belum ini dokumen. Nah ini skripsinya. Coba kita back dulu, oke. Ganti dulu untuk skripsi teman-teman. Ini dia skripsinya. Gimana? Untuk disandingkan apakah ini adalah satu barang yang sama di video dengan yang di foto ini ya. Ini dari X-nya Pak Rismon Sianipar ya. Hasil dia motret di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, kemudian yang ini yang dipegang Pak Sigit Sunarta punya Pak Jokowi. Apakah sama dengan yang ini? Kalau ini kelihatan putih banget ya. Kalau ini kelihatan kuning. Karena ini mungkin pencahayaannya aja teman-teman ya. Jadi jangan tertipu dengan pencahayaannya atau warna color grading dari videonya ataupun dari kameranya ini teman-teman ya. Skripsi yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis sama ya. Sayangnya yang kanan ini fotonya kurang fokus ya. Nah ini kemungkinan barang yang sama. Nah ini ada kuning-kuning di sini nih. Ada bercak powder di sini dan ini powder fix ini sama ya teman-teman ya. Kemudian ini yang banyak menjadi pertanyaan teman-teman adalah apakah mungkin tanggal dipertahankannya kosong, kemudian tanggal pemesahan di bawahnya ini juga kosong? Ada satu komentar yang berhubungan dengan ini ya, coba saya bacakan nanti. Ini apakah benar apa enggak komentarnya, silahkan dinilai gimana teman-teman. Mungkin yang pengalaman pada saat itu kuliah di tahun-tahun 1980-an ya. Skripsi di UGM. Berikut penjelasan yang lebih sederhana tentang proses kelulusan skripsi dan penjilidan buku skripsi di UGM. Urutan logis proses kelulusan skripsi. Nah, ini benar apa enggak teman-teman ya? Saya cuma baca aja dari komennya Tikun Olam. Urutan logis proses kelulusan skripsi. 1. Bimbingan skripsi. Mahasiswa menyusun skripsi dengan bimbingan dosen. Oke, benar ya. Umum ini rata-rata di semua universitas kayak gini ya. Jadi kalau skripsi ya bimbingan gitu ya, dengan dosen pembimbing gitu ya. Dosen pembimbingnya kalau saya dulu 2 teman-teman ya, 2. Bolak-balik, dicoret, ganti lagi. Kemudian yang kedua, ujian skripsi. Mahasiswa mempresentasikan dan mempertahankan skripsi di depan penguji. Kelulusan ditentukan saat sidang ini berdasarkan isi skripsi dan kemampuan mahasiswa menjawab pertanyaan penguji. Betul. Nah, kalau ujian skripsi ini dulu, setahu saya, ada dosen penguji dan dosen pembimbingnya juga ikut. Terus dinyatakan lulus. Jika lulus, mahasiswa hanya perlu merevisi skripsi sesuai saran penguji, jika ada. Oke, dan menyelesaikan administrasi. Pada tahap ini, skripsi belum dijilid. Betul. Penjilidan buku skripsi. Setelah lulus, mahasiswa wajib menjilid skripsi sebagai bukti fisik kelulusan. Penjilidan hanya formalitas, bukan syarat kelulusan. Oke. Ya walaupun formalitas tapi kayaknya belum pernah melihat ya yang namanya skripsi ditaruh di perpustakaan itu tidak dijilid secara formal bagus seperti itu ya, seperti yang sering teman-teman lihat ya yang kayak gini nih. Nah misal yang seperti ini ya, kan nggak mungkin bentuknya seperti ini. Di situ kalimatnya formalitas kalian nggak pernah menemukan ya skripsi seperti ini ya. Habisnya memang sudah dijilid seperti ini teman-teman ya. Mengapa penjilidan tidak pengaruhi status kelulusan?
Kesalahan teknis dalam buku skripsi, misal salah eja nama pembimbing, tanda tangan belum lengkap, tidak membatalkan kelulusan. Kelulusan sudah final setelah sidang ujian selesai. Penjilitan hanya untuk dokumentasi, oke. Penjilitan memang tidak pengaruh terhadap status kelulusan, tapi masa iya skripsi kita yang namanya mau dikumpulkan ke dosen, bentuknya seperti ini. Apa mau dosen menerima? Nah, apa mau? Ini Pak loh skripsi saya seperti ini. Nah, ini kayak laporan biasa ya. Memang tidak pengaruh ke penulisan, tapi ada aturannya ya, bahwa buku skripsi memang harus dijilid seperti itu. Salah eja nama pembimbing, tanda tangan belum lengkap. Mungkin ini masing-masing ya, kalau salah nama eja nama pembimbing mungkin ya, itu kebijakan dari masing-masing pembimbingnya. Mungkin ada yang nggak terima namanya salah, walaupun itu hanya satu huruf teman-teman ya. Karakter orang kan macam-macam. Mungkin ada yang seperti itu. Mungkin ada yang namanya salah sedikit, misalnya satu huruf salah tidak apa-apa. Mungkin ya ada. Tergantung masing-masing dosen aja kalau itu menurut saya ya. Tanda tangan belum lengkap. Ini gimana nih? Pada zaman itu bagaimana ya? Kalau setahu saya dulu, memang langsung ditandatangani ya. Ketika selesai yudisium saat itu ya, sudah dinyatakan clear, lulus, langsung ditandatangani teman-teman ya. Setahu saya seperti itu. Kesimpulan, memeriksa buku skripsi terjilid tidak relevan untuk meragukan kelulusan seseorang. Oke, yang menentukan lulus tidak lulus adalah hasil ujian skripsi, bukan kondisi fisik buku skripsi setelah dijilid. Contoh, jika ada orang yang lulus ujian skripsi, lalu di buku skripsinya tertulis dosen Bambang, seharusnya Bambang, status kelulusannya tetap sah. Kesalahan itu hanya perlu diperbaiki untuk arsip, tetapi tidak mengubah fakta bahwa dia sudah lulus. Jadi mengaitkan keabsahan kelulusan dengan kondisi buku skripsi yang dijilid seperti logika Raisoro dan Wismon Sianipar adalah salah logika dasar. Oke. Ini dia ngambil dari ChatGPT atau dari pendapatnya dia sendiri. Who knows ya, siapa yang tahu. Sementara mengecek keaslian ijazah harus dari dokumen fisik, bukan fotokopi, karena fitur amanan stempel bahasa hologram hanya bisa diverifikasi langsung. Foto di medsos mudah diedit sehingga tidak bisa jadi bukti. Kasus ijazah Jokowi keasliannya sudah diverifikasi resmi oleh pihak berwenang. Masyarakat dengan gaduh dengan isu palsu. Verifikasi legal hanya dilakukan lewat dokumen asli dan institusi terkait. Oke. Tapi memang ini sudah terlanjur bergulir ya. Jadi kita masyarakat memang mau tidak mau harus menyaksikan drama ini teman-teman. Bagaimana akhirnya kita tidak tahu nanti ya. Tunggu keputusan sidang teman-teman ya. Tapi untuk disimak ini makin asik teman-teman ya untuk dibahas. Karena ini jujur saja ini seperti sebuah teka-teki. Sampai saatnya nanti di persidangan diputuskan teman-teman. Oke teman-teman, itu dulu untuk video kita kali ini ya. Makin panas, makin asik untuk membahas isu ini teman-teman ya. Ijazahnya Pak Jokowi dan tentu saja skripsinya Pak Jokowi. Kita hanya penikmat ya, pakai biasa menikmati drama ini. Nikmati aja teman-teman. Ya, tidak usah sungkan-sungkan, nikmati aja. Baik, teman-teman ya, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next video.